Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan produksi dengan menggunakan Excel. Langkah pertama, kalian sebelumnya buat dulu tabel rekapan datanya. Nah, tabel rekapan datanya seperti ini. Ada job, ada mesin, di mana job tersebut terdiri dari 3 job, sedangkan mesin itu ada 4 mesin. Nah, untuk 4 mesin itu mesin apa aja sih? Nah, mesin pertama yaitu circular saw, drilling, sanding, dan yang terakhir itu adalah ragum. Dan untuk jobnya sendiri itu ada 3 job, yang dimana ada mainan kereta api dari kayu untuk job pertama. Untuk job kedua yaitu mainan kereta api dari HDPE, dan yang terakhir atau job ketiga yaitu lampu Betty. Jadi rekapannya seperti ini. Untuk waktu prosesnya kalian bisa ambil di data modul 4/2 di bagian 4.4.2. Nah, kalian bisa ambil di sini. Nah, untuk kayu kalian bisa ambil di bagian kayu, sedangkan untuk HDPE kalian bisa ambil di bagian HDPE. Nah, data-datanya sudah saya rekap di sini, di mana ada mesin 1, 2, 3, 4, di sini bagian kayu, di sini bagian HDPE. Jadi nanti kalian tinggal masukin saja ke data bagian ini. Untuk job 3 yaitu lampu Betty, untuk datanya nanti akan diberikan oleh asisten. Jadi nanti asisten akan share data untuk lampu Betty-nya. Nah, untuk masukin datanya kalian cukup blok di sini job 1 sama job 2-nya. Terus kalian tulis rumusnya yaitu transpose. Lalu kalian ke data 4/2-nya. Nih, kalian blok semuanya. Terus kalian tekan bareng-bareng Ctrl Shift Enter-nya. Ctrl Shift Enter. Nah, sudah itu datanya baru kita dapat. Untuk data 3-nya nanti menyusun, yaitu asisten akan share. Nah, ini adalah contoh rekapan data yang telah ada, dimana untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan penjadwalan produksi dengan metode CDS, dimana metode CDS tersebut yaitu mencari urutan prioritas terbaik dengan mengkombinasikan stasiun kerja yang ada menjadi kelompok 2 mesin. Nah, dan sebelum melakukan perhitungan CDS, kita cari dulu iterasinya, iterasi yang ada. Jadi untuk berapa sih iterasi yang ada untuk data ini? Jadi kita menggunakan rumus K sama dengan M-1. Nah, untuk M sendiri yaitu jumlah mesin yang digunakan, yaitu 6 dikurangi 1. Jadi di sini ada 5 iterasi, di mana jumlah iterasi yang diketahui selanjutnya dengan membandingkan waktu setiap job di masing-masing mesin menggunakan aturan Johnson. Jadi kita buat dulu tabel iterasinya, yaitu ada 5 tabel karena di sini ada 5 iterasi. Jadi K sama dengan 1, K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 5. Untuk tabelnya seperti ini, yaitu ada job, ada TI1 yaitu mesin ke-1, TI2 yaitu mesin kedua. Untuk K sama dengan 1 itu kita datanya itu diperoleh dari mesin ke-1. Jadi M1. Nah, tarik. Dan untuk TI2 atau mesin kedua itu dari mesin ke-6. Nah, setelah perhitungan iterasi K sama dengan 1 selesai, kita lanjut ke K sama dengan 2, dimana TI1-nya itu M1 ditambah M2. Jadi sum dari mesin 1 dan mesin 2.
Untuk TI2 atau mesin kedua itu sum dari mesin 6 dan 5. Nah, untuk ketiga sama, berarti mesin satu, untuk mesin ke-1 yaitu mesin 1 ditambah mesin 2 ditambah mesin 3. Untuk TI2 mesin 6 ditambah 5 tambah 4. Jadi untuk TI1 atau mesin ke-1 itu ngambilnya dari depan, sedangkan TI2 atau mesin kedua itu ngambilnya dari belakang. Seterusnya seperti itu sampai iterasi kelima. Nah, untuk pengurutannya di sini, pengurutan iterasinya kita menggunakan aturan Johnson, di mana aturan Johnson itu berlakunya jika waktu minimum didapat pada mesin pertama, maka selanjutnya tepatkan tugas tersebut pada awal dari penjadwalan. Dan bila waktu minimum didapatkan pada mesin kedua, tugas tersebut ditempatkan pada posisi akhir dari penjadwalan. Nah, untuk mengurutannya misalnya ya, ini paling kecil itu kan 0. Di sini ada 2, ada 3. Jadi kalian terserah mau ngambil mana. Di sini saya mau ngambil 2. Jadi urutannya itu 2. Terus yang paling kecil lagi kan masih 0. Berarti 3. Terus yang paling kecil kan itu 6. Ya, 1 terakhir. Soalnya kan yang 2 ini kan sudah diproses. Jadi tadi 2, 3, 1. Atau dan di sini itu bisa 3, 2, 1. Nah, dan untuk mesin kedua, untuk iterasi kedua, cara pengurutannya dari ke 6 data ini mana yang paling kecil, dan jangan lupa kita harus mengikuti aturan Johnson ya. Yang paling kecil itu adalah ini, adalah 4,82, di mana 4,82 itu berada pada mesin ke-1, jadi dia itu taruh di depan. Jadi 1, ini kan sudah selesai, sudah habis. Lanjut, dari keempat ini mana yang paling terkecil? Ternyata 5,71, di mana 5,71 itu terdapat pada mesin ke-1 atau TI1. Jadi dia taruh setelah job ke-1, jadi 2. Dan selanjutnya yang terakhir adalah job 3. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi untuk pengurutannya kalian menggunakan aturan Johnson. Jadi saya ingatkan lagi, di aturan Johnson itu jika waktu minimum didapatkan pada mesin pertama atau TI1, selanjutnya ditempatkan tugas tersebut pada awal dari penjadwalan. Dan bila waktu minimum didapatkan pada mesin kedua atau TI2, maka tugas tersebut ditempatkan pada posisi akhir dari deret penjadwalan. Nah, setelah kalian menentukan urutan iterasi 1 sampai 5, baru kalian buat rekapan tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi, ada alternatif, ada urutan job. Jadi untuk iterasi di sini 1 sampai 5 karena iterasinya ada 5. Untuk alternatifnya itu misalnya kayak tadi iterasi 1 itu kan ada 2 alternatif urutan, yaitu 231 dan 321. Jadi kita tulis 2. Dan untuk iterasi 2 itu 1 sampai dengan iterasi 5 itu ada 1 dengan urutan 1 2 3. Setelah kita merekap beberapa alternatif dari perhitungan iterasi, baru kita selanjutnya yaitu menghitung perhitungan maxspan, di mana maxspan tersebut merupakan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh job. Jadi
lebih gampangnya Maxpen itu adalah waktu proses yang diperlukan dalam pembuatan semua job. Nah, untuk yang pertama, jadi kita menghitung perhitungan Maxpen di setiap alternatifnya. Jadi di sini saya menghitung alternatif pertama, yaitu alternatif 1 yang ke-1 yaitu 231. Jadi di sini kita rekap dulu tabel datanya, rekapan datanya. Jadi di sini ada urutan, ada job, dan ada mesin. Dimana urutan 1 sampai 3, sedangkan job di sini sesuai dengan alternatif yang telah ditentukan. Jadi misalnya di sini urutan ke-1 yaitu job kedua, urutan kedua yaitu job ketiga, urutan ketiga yaitu job ke-1. Dan ini adalah data waktu yang dimiliki oleh job 2, ini job 3, dan ini job 1. Nah, lanjut ke perhitungan Maxpen-nya. Jadi di sini ada urutan, ada job, ada mesin, dan mesin di sini ada 6. Dan di mesin ada AIJ, SIJ, dan IIJ, dimana AIJ tersebut merupakan waktu pendahulu, SIJ merupakan waktu prosesnya, dan E ini adalah waktu idle-nya. S ini waktu proses sampai dengan part tersebut selesai tuh. Jadi langsung saja ke perhitungannya. Untuk urutan ke-1 dengan mesin ke-1, untuk waktu pendahulunya itu tidak ada, karena di sini kan tidak ada proses pendahulu lah. Jadi kita tulis 0. Untuk waktu prosesnya itu waktu pendahulu ditambah dengan waktu prosesnya. Nah, terus untuk idle-nya itu adalah waktu pendahulu. Lanjut ke mesin 2 urutan ke-1, dimana waktu idle-nya merupakan waktu proses mesin sebelumnya, jadi waktu proses mesin ke-1. Dan untuk prosesnya itu waktu pendahulu ditambah dengan waktu prosesnya sama dengan, dan waktu idle-nya sama dengan waktu idle. Waktu idle-nya sama dengan waktu pendahulu. Selanjutnya seperti itu untuk mesin ketiga sampai dengan mesin ke-6. Kita lanjut ke urutan kedua. Urutan kedua untuk waktu pendahuluannya, itu diperoleh dari waktu prosesnya, waktu proses urutan pertama. Dan untuk waktu prosesnya sama seperti tadi, yaitu waktu pendahulu ditambah dengan waktunya. Dan untuk idle-nya yaitu waktu pendahulu urutan kedua dikurangin dengan waktu proses urutan pertama di mesin ke-1. Dan untuk waktu pendahulu pada mesin kedua urutan kedua itu diperoleh dari maksimum antara waktu proses mesin kedua urutan ke-1 dengan waktu proses mesin ke-1 urutan kedua. Dan untuk waktu prosesnya sama seperti tadi, yaitu waktu pendahulu ditambah dengan waktunya. Dan untuk waktu idle-nya yaitu waktu pendahulu dikurangin dengan waktu proses pada urutan ke-1. Nah, seterusnya seperti itu untuk mesin ketiga sampai mesin ke-6. Dan untuk urutan ketiga sama seperti urutan kedua. Jadi misalnya ini pada mesin kedua urutan ketiga, untuk waktu pendahulunya itu maksimum antara waktu proses mesin ke-1 urutan ketiga dengan waktu proses urutan
kedua mesin kedua. Dan waktu prosesnya itu sama, yaitu waktu pendahulu ditambah prosesnya. Dan untuk idle-nya itu sama, yaitu waktu pendahulu dikurangin dengan waktu proses urutan kedua. Jadi waktu pendahulunya dikurangi waktu proses urutan sebelumnya gitu. Nah, sama sampai mesin ke-6 seperti itu. Lalu untuk total idle-nya kalian sum setiap mesinnya. Jadi untuk mesin ke-1 itu kalian sum dari job 1 dari urutan ke-1 sampai urutan ke-3 sampai dengan mesin ke-6, yaitu sum dari urutan ke-1 sampai ke-3. Nah, setelah selesai baru kalian lanjutkan dengan alternatif berikutnya. Karena di sini ada 4 alternatif, ya kan? Ada 4 alternatif, yaitu ada 231, 321, 123 sama 213. Jadi kalian menghitung perhitungan max span sebanyak 4. Jadi setelah kalian menghitung sebanyak 4 kali, di sini kalian telah mengetahui max span di masing-masing alternatif. Jadi misalnya pada alternatif 1, yaitu pada urutan 231, yaitu max span-nya diperoleh sebanyak 97 menit. Jadi untuk yang terakhir yaitu 98,99. Jadi dari keempatnya itu kalian pilih yang paling terkecil. Jadi yang terkecil adalah yang ini, yang alternatif pertama. Jadi max span yang digunakan untuk metode CDS yaitu alternatif yang terpilih adalah alternatif 231 dikarenakan mempunyai max span yang paling terkecil. Dan selanjutnya itu ada rekapan verifikasi menggunakan WinKSB. Jadi untuk WinKSB-nya, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan untuk video selanjutnya. Jadi di sini saya hanya mencocokkan saja. Misalnya, ini adalah outputan dari WinKSB-nya. Outputan dari WinKSB-nya, dimana di sini ada 6 mesin dan jobnya itu ada 3 dan urutannya yaitu 231. Jadi sama seperti yang kita pilih tadi, itu urutannya itu 231 yang memiliki max span yang paling terkecil. Nah, di sini ada beberapa outputan yang diperoleh. Misalnya untuk Cmax ini itu menunjukkan adanya untuk Cmax sendiri itu adalah waktu pengerjaan terlama dan hasilnya adalah 97 dapat. Dan untuk misalnya Wmax di sini yaitu maximum waiting time atau waktu menunggu maksimum, dan hasilnya yaitu 39,96. Dan misalnya untuk mu di sini yaitu mean machine utilization atau rata-rata utilitas mesin. Jadi rata-rata utilitas mesin di sini yaitu 0,3063. Untuk TC-nya di sini yaitu total cost. Total cost di sini kenapa 0? Itu karena di sini tidak ada informasi tentang biaya. Jadi total cost-nya itu sama dengan 0 dan sebagainya. Jadi untuk outputannya di sini kalian bisa cari-cari atau searching NT itu apa, WIP itu apa. Jadi kalian bisa searching sendiri ya. Dan selanjutnya di
outputan WinKSB tidak hanya rekapan verifikasinya saja, tapi nanti ada diagramnya juga. Jadi diagramnya itu nanti kalian diperoleh dari WinKSB. Jadi diagram penjadwalan produksi menggunakan metode CDS itu seperti ini. Selanjutnya untuk penjadwalan produksi kita menggunakan metode Palmer, di mana metode Palmer tersebut sebelum menentukan urutan job-jobnya kita tentukan dulu slope indexnya. Nah, setelah slope indexnya telah diketahui baru kita bisa mengurutkannya, di mana pengurutannya itu yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, untuk rumus slope indexnya sendiri itu seperti ini. Besar. Nah, seperti ini, dimana J ini merupakan mesin yang digunakan, M itu adalah jumlah mesin yang digunakan, TIJ adalah waktu prosesnya, waktu proses job ke N dan mesin ke M. Jadi kita langsung saja, misalnya untuk job 1 rumusnya yaitu 2 dikali mesinnya tutup dikurangi jumlah mesin yang digunakan. Di sini kan ada 6, kita kunci, kemudian dikurangi 1 kurung tutup, kemudian dikalikan dengan waktunya, enter, lalu kita tarik. Nah, seperti itu seterusnya untuk job 2, job 3. Nah, setelah kita menghitung, jangan lupa kita jumlahin dari mesin 1 sampai mesin 6. Jadi penjumlahannya seperti ini. Untuk job 1 slope indexnya itu sebesar 147,58. Untuk job 3 yaitu 130,69. Nah, untuk pengurutannya sudah saya beritahu tadi, yaitu slope index yang terbesar ke terkecil. Jadi pengurutannya yaitu untuk kasus contoh pada data ini yaitu 2 1 3. Nah, 2 1 3. Kita lanjut ke perhitungan max span-nya setelah kita mengetahui pengurutannya. Nah, tabelnya sama seperti metode sebelumnya, di mana ada urutan, ada job, ada mesin, ada di sini cuma kalian nambah slope indexnya. Jadi kalian masukkan saja urutan 1 sampai 3 jobnya sesuai dengan urutan job tadi yang diketahui. Jadi di sini kan 2 1 3, makanya di sini 2 1 3, dan ini waktunya waktu proses job kedua, job ke-1 dan job ketiga, sedangkan ini slope indexnya. Dan untuk caranya sama seperti metode sebelumnya, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi. Kita langsung saja ke metode Danambring. Oh ya, sebelumnya nanti kalian sama ada verifikasi menggunakan WinKSB. Jadi di semua metode itu ada verifikasinya. Kita lanjut untuk metode Danambring. Jadi metode Danambring ini adalah metode campuran antara metode CDS dengan metode Palmer. Jadi sebelum kita mengurutkan job-jobnya, kita hitung dulu AI dan BI. Untuk AI sendiri itu adalah mesin pertama, untuk BI adalah mesin kedua. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini. M itu sama kayak seperti tadi, jumlah mesin, J adalah mesin yang digunakan, TIJ adalah waktu proses pada job ke I dan mesin ke J. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya, sini saya hapus dulu ya. Nah, untuk menghitung AI kita menghitung dulu M min J plus satunya. Jadi M adalah jumlah keseluruhan mesinnya, kita kunci, dikurangi mesin yang kita pakai, kita
tambah 1. Oke, lalu kita tarik. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan waktu proses job ke I mesin ke J. Jadi di sini tuh ini dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sama kita tarik. Nah, sama untuk job 2 dan job 3 seperti itu. Selanjutnya yaitu menghitung BI. Nah, untuk BI sendiri rumusnya itu J dikali TIJ. Jadi J-nya itu mesin yang digunakan. Jadi di sini 1 2 3 sampai 6, dan untuk nilai BI-nya berarti ini dikali dengan waktunya. Lalu kita tarik. Nah, setelah itu untuk job kedua, job ketiga sama seperti itu perhitungannya. Maaf, ini tadi tipe ya. Job 2, sini itu job 3. Nah, setelah kalian menghitung AI dan BI, baru kalian bikin rekapan tabel lagi seperti ini. Nah, mana ada job, ada mesin, di sini ada AI, di sini ada jumlah. Jadi data-data yang kalian peroleh dari sini kalian masukkan ke sini, dan jangan lupa dijumlah. Sama dengan BI juga seperti itu, kalian rekap lalu kalian jumlah. Nah, setelah kalian rekap, baru kalian bikin tabel lagi, yaitu tabel rekapan seperti ini. Jadi ada job, ada AI, ada BI. Nah, jadi di sini AI itu dari jumlahnya ini, BI juga dari jumlahnya ini. Nah, seperti ini. Setelah direkap seperti ini, baru kita mengurutkan. Nah, untuk pengurutannya itu kita menggunakan aturan Jensen. Jadi sama seperti metode CDS. Jadi saya ingatkan lagi, aturan Jensen itu dimana jika waktu terkecil tersebut ada di mesin pertama, maka urutan job tersebut ditaruh di awal. Sedangkan jika nilai terkecil itu berada di mesin kedua, maka urutan jobnya ditaruh di urutan paling belakang. Jadi penjadwalannya itu ada di belakang gitu. Jadi misalnya kayak ini. Nah, ini kan yang paling kecil itu kan ini 1 2 3, dimana dia ada di AI atau mesin ke-1. Jadi urutannya itu ada di depan. Terus lanjut, yang paling kecil kedua adalah ini. Kebetulan dia ada di AI atau mesin ke-1. Jadi ini 2 1, dan yang terakhir itu adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan saja datanya itu untuk nilai-nilai terkecilnya tuh ada di AI semua. Jadi untuk pengurutannya tuh gampang. Ini misalnya ya, ini misal kita contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk pengurutannya berarti kita yang paling terkecil itu kan 100. Jadi untuk 100 tersebut 100 itu ada di BI yang merupakan mesin kedua dan job ke-1. Karena ini ada di BI atau mesin kedua, maka pengurutan job 1 tersebut ditaruh di paling belakang. Taruh di belakang. 1, nah, untuk yang paling terkecil yang kedua adalah ini 1,123,31. Nah, ini kan ada di mesin ke-1. Jadi urutannya itu ada di depan. Jadi 2,1
Kemudian kita lanjut. Nah, yang terakhir ini kan 3. Jadi 3 tersebut berada setelah urutan job kedua. Jadi pengurutannya seperti ini. Jadi 2 3 1. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Soalnya data di sini kebetulan saja data terkecilnya itu ada di AI semua. Nah, selanjutnya untuk perhitungan maxspan-nya sama seperti metode Palmer dan CDS tadi. Jadi kalian rekap seperti ini tabelnya. Sama ada urutan, ada job, ada mesin. Nah, untuk datanya juga sama, kalian ngelink. Terus untuk tabel berikutnya juga sama seperti ini. Jadi ada total idle, ada I, SIJ dan IIJ. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi, dan tidak lupa juga verifikasi menggunakan WinKSB nya juga jangan lupa. Kita lanjut ke bab selanjutnya, dimana di sini ada ringkasan atau ringkasan dari ketiga metodenya. Jadi maxspan yang diperoleh itu kita rekap di tabel seperti ini. Jadi metode CDS, Palmer, dan Nabrin. Nah, untuk metode CDS itu metode yang kita peroleh tadi, peroleh yang paling terkecil itu kan ini. Jadi dia ambilnya di sini. Maaf. Untuk metode CDS kita ambilnya metode alternatif yang terpilih tadi. Jadi alternatif yang dipilih yaitu adalah ini. Untuk Palmernya sama metode, nah ini. Untuk Danabrinnya juga sama. Nah, setelah kalian rekap maxspan-nya, kalian juga rekap rata-rata idle-nya. Jadi total idle-nya. Jadi misalnya di CDS ya, di CDS kalian ambil alternatif yang terpilih. Jadi untuk mesin 1, 2, 3 sampai 6 kalian ambil di ini, data ini. Nah, di bawah. Jadi ini mesin 1, idle kedua, idle ketiga, idle keempat, idle kelima, idle keenam. Untuk Palmer dan Danabrin sama. Jadi kalian ambil di bawahnya ini, ngelin di bawahnya. Nah, setelah itu kalian rata-rata setiap mesinnya. Jadi average setiap mesin tuh berapa sih gitu. Jadi di sini rata-ratanya 0 sampai mesin ke-6 yaitu rata-ratanya sebesar 41,27. Nah, untuk rekapan Excelnya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang WinKSB-nya, bagaimana menggunakan WinKSB untuk penjadwalan produksi. Oke, tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan verifikasi menggunakan WinKSB berdasarkan data dari metode CDS, Palmer, dan Danabrin. Sebelumnya di sini teman-teman pasti sudah menginstal untuk aplikasinya yaitu WinKSB. Langsung saja selanjutnya kita buka Windows XP-nya. Kemudian kita cari dulu WinKSB-nya. Nah, di sini WinKSB sendiri yaitu merupakan software yang dapat membantu memudahkan dalam pengambilan keputusan. Software ini dipakai untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan optimasi maupun terkait sistem produksi. Nah, fakta menariknya juga software ini digunakan oleh mahasiswa teknik industri, merupakan ikonnya teknik industri ini. Nah, di sini ada banyak pilihan, yaitu ada aggregate planning, dynamic programming, terus fasilitas location and layout. Nah, di sini kita juga bisa memilih yang lainnya sesuai fungsinya. Nah, ada sedikit bocoran nih bagi teman-teman yang sudah menginstal.
jangan dihapus karena nanti di semester depan akan digunakan software ini untuk praktikum PTLF, yaitu Facility Location and Layout. Akan tetapi untuk praktikum kali ini kita menggunakan job scheduling. Nah, job scheduling di sini atau penjadwalan pekerjaan kita pilih. Penjadwalan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi. Jadi di sini penjadwalan sangat penting dalam proses produksi. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap kelancaran produksi serta meminimalkan waktu dan biaya produksi. Nah, selanjutnya di sini kita memilih file, kita pilih new problem. Kemudian di sini problem title-nya kita kasih nama sembarang menurut keinginan teman-teman sendiri ya. Di sini di number of jobs to be scheduled kita pilih K3 sesuai data kita. Kemudian di sini kita isi 6. Kemudian di sini kita isi 6 juga. Akan tetapi di sini untuk pengolahan data kalian itu diisi 4. Di sini kita menggunakan data praktikum tahun lalu di mana mesinnya memang ada 6. Kita silang ini, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian di sini kita masukkan data metode CDS-nya. Nah, untuk metode CDS sendiri di sini untuk penamaannya itu dikarenakan mengambil dari penemunya, yaitu ada Campbell, Dudek, and Smith. Nah, 3 orang itu yang menemukan metode CDS ini. Kemudian kita masukkan datanya. Nah, berikut ini merupakan data inputannya dari metode CDS, Palmer dan Dannenbrink. Nah, di sini untuk data inputannya itu sebenarnya sama semuanya. Hanya saja kita pemilihannya nanti yang akan menentukan outputnya. Kita pilih ini metode CDS-nya. Nah, untuk memasukkannya di sini kita harus blok semuanya. Kalau di blok 1 datanya cuma masuk 1. Nah, di sini kita sudah masukkan datanya. Langkah selanjutnya kita pilih solve and analyze. Nah, di sini sudah tampil untuk Flowshop solutionnya. Untuk solution metodenya kita pilih sesuai kebutuhan kita. Di sini kita pilih CDS method. Untuk objektif kriteriannya kita pilih Cmax, yaitu minimum max span. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah keluar untuk itunya job schedule-nya. Akan tetapi di sini kita pilih tampilkan berdasarkan mesin, berdasarkan jadwal mesinnya. Nah, ini hasilnya. Hasil ini silahkan nanti kalian copy, terus kalian masukkan di Excel-nya. Nah, seperti ini. Taruh di Excel-nya, kemudian taruh di Word-nya juga. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melihat Gantt-chartnya, yaitu dari segi penjadwalan mesinnya. Nah, ini. Kita pilih yang ini karena kita butuh yang berdasarkan mesinnya. Nah, data ini kemudian kalian copy juga, kemudian kalian salin ke Excel dan Word kalian. Nah, itu untuk WinKSB-nya. Verifikasi berdasarkan metode CDS-nya.
Kemudian kita akan melanjutkan verifikasi WinKSB berdasarkan metode Palmer. Nah, kita ambil data waktunya, kita inputkan terlebih dahulu. Jangan lupa diblok semuanya. Oke, selanjutnya kita pilih Solve and Analyze lagi. Kemudian kita pilih Palmer untuk solution methodnya. Untuk objektif kriteriannya kita pilih Simex minimum maka span. Nah, di sini ada fakta menarik dari Palmer sendiri. Metode Palmer sendiri ditemukan oleh Austin Palmer. Makanya di sini untuk penamaannya itu ada Palmernya. Nah, di sini Austin Palmer menemukan metode ini pada abad akhir 19. Jadi penemuannya itu pada abad 19 akhir. Nah, di sini untuk metode Palmer sendiri merupakan suatu metode heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan Flowshop dengan menempatkan urutan job berdasarkan suatu nilai yang dinamakan slope index. Nah, langsung saja kita pilih OK. Nah, di sini juga kita pilih result, tampilkan jadwal mesinnya. Nah, kemudian data ini kalian copy lagi, terus kalian taruh di Excelnya di bagian Palmer dan masukkan ke Wordnya. Nah, kemudian kita pilih ini. Ini juga dipilih, di copy, kemudian dimasukkan ke Excel dan Wordnya. Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan verifikasi metode Dannenbrink. Oke. Selanjutnya kita pilih Solve and Analyze. Nah, di sini kita pilih sesuai kebutuhan kita yaitu Dannenbrink method. Untuk objektif kriterianya itu tetap. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Kita result, tampilkan jadwal mesinnya. Ya. Kemudian kita copy data ini, kita masukkan ke Excel dan Word-nya. Nah, nanti silakan teman-teman copy dan masukkan ke Excel dan Word-nya. Selanjutnya kita melihat Gantt chart-nya. Nah, ini merupakan Gantt chart dari jadwal mesinnya. Nah, ini juga di copy dan dimasukkan ke Word dan Excel-nya. Ya, cukup sekian untuk penjelasan verifikasi menggunakan WinKSB. Jadi untuk langkah-langkahnya sebenarnya sama, cuman kita ada sedikit pilihan, yaitu untuk pilihannya apakah kita akan ingin output dari CDS atau metode Palmer atau metode Dannenbrink. Nah,
untuk langkah-langkahnya sama. Semoga dipahami. Saya cukupkan.